Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan analisis kelayakan investasi dilihat dari aspek keuangannya. Ini merupakan bagian dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, untuk menghitung kelayakan investasi dari sebuah usaha atau bisnis, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita membuat atau menyusun asumsi dalam perhitungan cash flow. Kemudian yang kedua, kita menghitung cash flow dari bisnis yang akan kita jalankan. Dan yang ketiga adalah kita menghitung kelayakan investasinya. Kita langsung pada contoh. Jadi misalnya ada sebuah bisnis yang membutuhkan modal awal sebesar 120 juta. Kemudian kita perkirakan di tahun pertama kita akan mendapatkan pendapatan sebesar 37.440.000, di mana setiap tahun pendapatan kita akan meningkat sebesar 15%. Kemudian untuk biaya operasionalnya itu sendiri adalah sebesar 60% dari omset. Kemudian sebagai pemilik bisnis, kita akan mendapatkan bagian sebesar 80% dari laba bersih, atau biasa kita kenal dengan nama dividen. Untuk bisnisnya sendiri kita perkirakan akan berlangsung selama 7 tahun, dan sebagai alat untuk membandingkan keputusan investasi, kita akan menggunakan diskon rate sebesar 10%. Jadi diskon rate ini juga sebagai acuan kita bahwa bisnis tersebut harus bisa memberikan keuntungan kepada kita minimal sebesar 10%. Oke, kita langsung saja pada contohnya dan kita lakukan di Microsoft Office Excel. Ya, oke. Sekarang kita akan langsung coba praktekkan kasus tadi. Jadi dari informasi asumsi yang sudah kita susun tadi, kita tahu untuk menjalankan bisnis tersebut kita butuh modal sebesar 120 juta. Maka kita taruh di investasi awal di tahun ke-0, yaitu sebesar 120 juta. Kemudian diasumsikan di tahun pertama, ya, 1 tahun setelah kita buka usaha kita, itu kita mendapatkan penghasilan atau pendapatan sebesar 37.440.000, dan pendapatan ini akan meningkat sebesar 10% setiap 15% setiap tahunnya. Jadi kita akan hitung dengan rumus tahun pertama dikali 1 ditambah 15%. Ya, berarti di tahun kedua pendapatannya kita diperkirakan 43 juta, di tahun ketiga 49, dan seterusnya. Kita tinggal tarik saja sampai tahun ke-7. Oke, kemudian di asumsi berikutnya ada biaya operasional sebesar 60% dari omset. Jadi kita tinggal kalikan saja 60% dari omset atau pendapatan setiap tahunnya kita. Nah, ini kita tinggal copy saja juga ke sebelah. Sehingga laba bersih yang akan kita terima yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya operasional sebesar 14.976.000 pada tahun pertama, dan sampai tahun ke-7 kita hitung. Oke. Ya, sampai sini kita sudah menghitung cash flow sederhana gitu ya. Jadi laba rugi, pendapatan dan biaya dari bisnis yang kita akan jalankan. Kemudian tadi diasumsikan setiap tahunnya kita akan mendapatkan dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha sebesar 80% dari laba bersih. Nah, berarti 80% dari laba bersih. Ini juga kita tarik sampai tahun ke-7. Oke, jadi ini adalah cash flow sederhana gitu ya. Cash flow sederhana dari bisnis yang akan kita jalankan. Jadi setiap tahunnya kita akan mendapatkan, sebagai pemilik bisnis kita akan mendapatkan pendapatan bersih seperti ini. 11.900.000, 13.700.000, 15, 18, 20, 24, dan 27 di tahun ke-7. Oke, ini adalah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga dari penilaian investasi, kelayakan investasi, kita menghitung apakah aliran uang yang kita terima ini layak gitu ya jika dibandingkan dengan investasi yang kita keluarkan, yaitu sebesar 120 juta. Maka kita akan memindahkan
angka-angka ini ke dalam tabel kelayakan investasi. Di sini ada cash flow ya di tahun ke-0 kita mengeluarkan uang sebesar 120 juta, berarti kita taruh tanda minus. Ya, minus ini artinya uang keluar gitu ya. Jadi kita mengeluarkan uang sebesar 120 juta di tahun 0. Kemudian di tahun pertama sampai tahun ke-7 kita akan mendapatkan pendapatan sebesar ini. Kita copy saja. Oke. Jadi tahun 0 sampai tahun ke-7 ya. Ini kalau kita total, maka secara cash flow kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 12.589 gitu ya. Dari aliran uang yang kita perkirakan akan kita terima selama 7 tahun. Nah, tapi dalam menilai kelayakan investasi, kita harus memperhitungkan yang namanya nilai waktu dari uang. Jadi nilai waktu dari uang ini bunyinya uang saat ini jauh lebih berharga daripada uang yang akan kita terima nanti di masa yang akan datang. Karena ada penurunan nilai uang gitu ya. Ya, kita lihat saja harga barang-barang. Jadi misalnya ada makanan yang tahun ini harganya 20.000, tahun depan mungkin sudah jadi 23.000 gitu ya. Jadi nilai tukar uangnya melemah. Jadi kita juga menghitung kelayakan investasi dengan menggunakan metode nilai waktu uang gitu ya. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah present value. Jadi present value ini adalah sebuah konsep di mana kita menghitung nilai saat ini dari uang yang akan kita terima di masa akan datang. Jadi uang yang akan kita terima di masa datang ini kita tarik semua ke hari ini. Kira-kira nilainya setara dengan uang berapa? Kemudian kita bandingkan dengan uang yang kita keluarkan yaitu 120 juta. Nah, rumus untuk menghitung present value itu adalah sama dengan future value-nya. Jadi uang yang akan kita terima dibahagi 1 ditambah dengan R. R itu adalah tingkat diskon rate gitu ya, tingkat diskon rate yang kita sudah tentukan tadi di asumsi yaitu sebesar 10%. Nah, kemudian kita pangkatkan dengan tahunnya. Oke. Nah, di sini kita ketemu ya karena ini adalah tahun 0, tahun saat ini jadi uang 120 ya nilainya sama dengan 120 juta. Ini kalau kita tarik, nah di sini uang 11.900 tahun depan itu nilainya hanya setara dengan 10.800 saat ini gitu ya. Ini kalau kita tarik terus sampai ke tahun ke-7, maka kita akan dapati cash flow yang sudah terdiskon dengan menggunakan diskon rate saat ini gitu ya. Ini kalau kita total, maka minus 32 juta. Jadi sebenarnya kita itu tidak dapat profit, tapi kita rugi sebesar 32.537. Nah, jadi ini yang disebut sebagai net present value, gitu ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan rumus Excel untuk menghitung net present value. Rumusnya adalah NPV, buka kurung, kita masukkan diskon rate-nya sebesar 10%, titik koma, kemudian kita blok cash flow yang akan kita terima dari tahun pertama sampai tahun ke-7, yang ini ya, bukan yang sudah terdiskon, yang cash flow normal, tutup kurung, kemudian kita tambahkan dengan cash flow tahun 0. Nah, akan ketemu angka 32.537 sama dengan yang ini ya. Minus 32.537. Minus pada net present value ini menunjukkan bahwa bisnis ini tidak layak ya. Karena nilai bersih yang akan kita terima selama 7 tahun itu minus atau rugi sebesar 32 juta. Nah, kemudian untuk menghitung eh, kelayakan investasi selain menggunakan net present value kita juga bisa pakai IRR ya, interest rate gitu ya.
Nah, jadi rumusnya juga sama. IR kita blok gitu ya dari tahun 0 sampai tahun ke-7. Kemudian kita tutup kurung. Nah, jadi di sini IRR dari bisnis ini ya hanya sebesar 2%, sementara kita tadi mengharapkan keuntungan sebesar 10%. Jadi nilai IRR kurang dari diskon rate-nya, sehingga keputusannya investasi tidak layak untuk dikerjakan. Gitu ya. Kalau yang ini eh, nilai NPV minus, berarti keputusannya investasi tidak layak untuk dikerjakan. Nah, tidak layak ya. Nah, jadi dari dua penilaian kelayakan investasi ini dari net present value maupun IRR menunjukkan bahwa bisnis yang akan kita lakukan ini itu belum layak untuk kita lanjutkan gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung dengan menggunakan payback period. Ya, payback period itu adalah untuk menghitung berapa lama jangka waktu balik modal dari bisnis ini. Nah, untuk menghitung itu kita bisa meletakkan di sini investasi awal di tahun 0. Jadi kita punya aliran uang dari sini sampai sini. Kemudian kita hitung kumulatifnya, kumulatif cash flow ya. Nah, cash flow. Caranya kalau menggunakan Excel ini kita tinggal blok saja. Kemudian kita klik yang ini total, setelah itu running total. Nah, jadi di sini terlihat ya, jadi terlihat bahwa sampai dengan tahun ke-6 kumulatif cash flow yang kita dapatkan itu masih minus. Kita baru mendapatkan kumulatif cash flow yang positif itu nanti di tahun ke-7. Jadi kalaupun kita memaksakan untuk tetap melanjutkan bisnis ini, maka kita itu baru balik modal di tahun ke-7, itu pun hanya mendapatkan 12 juta dibandingkan 120 juta yang kita keluarkan di awal. Gitu ya. Nah, jadi secara payback period ini juga butuh jangka waktu yang lama. Jadi butuh waktu 6 tahun ya untuk bisa kembali modal. Nanti di tahun ke-7 baru balik modal. Jadi payback periodnya di tahun ke-7. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung namanya return on investment. Jadi ini adalah rasio keuangan untuk menghitung berapa persentase keuntungan yang kita dapatkan. Rumusnya adalah menghitung berapa total penghasilan yang akan kita dapat dibagi dengan biaya investasi kita. Jadi kita tahu tadi selama 7 tahun, gitu ya, total laba bersih yang kita akan dapatkan sebagai pemilik bisnis adalah minus 32 juta dibahagi dengan 120 juta ya, biaya yang kita keluarkan di awal. Sehingga ini kalau kita jadikan persentase, maka kita ROI-nya itu adalah minus 27%. Ini tidak layak gitu ya. Jadi bisnis itu baru dikatakan layak kalau return-nya itu atau tingkat pengembaliannya jauh lebih besar daripada tingkat suku bunga bebas risiko, misalnya kayak deposito perbankan. Oke, jadi dari contoh ini bisa kita lihat bahwa bisnis ini kesimpulannya adalah tidak layak untuk kita kerjakan. Asumsinya karena pada net present value itu nilainya minus, kemudian IRR-nya ini nilainya di bawah dari diskon rate, kemudian payback periodnya itu juga cukup butuh waktu yang lama, gitu ya. Nah, coba kita asumsikan misalnya tahun pertama pendapatannya kita itu 50 juta. Nah, kalau 50 juta di tahun pertama, gitu ya. Kemudian ini kita copy. Nah, jadi
Seandainya pendapatannya kita tahun pertama 50 juta, terus setiap tahunnya itu naik 15%, maka kita akan dapati net present value-nya sama dengan NPV, gitu ya, NPV, kemudian kita taruh angka 10%. Ini kita bukan di sini ya, kita salah tadi copy, harusnya ini kita copy, pindahkan ke sini. Value. Nah, jadi bahkan kalau 50 juta tahun pertama, itu kita masih minus 3 juta ya. Mungkin kalau 75 juta baru bisa NPV-nya positif. Kita coba lagi. Ya, jadi kita baru bisa mendapatkan net present value positif jika seandainya kita berinvestasi sebesar 120 juta. Di tahun pertama kita dapat penghasilan sebesar 75 juta dan naik sebesar 15% setiap tahunnya. Nah, di sini akan menemukan net present value sebesar 55 juta positif, artinya investasi ini layak. Kemudian IRR-nya 21% lebih besar dari diskon rate yaitu 10% tadi, layak, dan kita akan balik modal itu di tahun ke ini, tahun kelima ya. Jadi di tahun kelima itu kumulatif cash flow-nya sudah positif. Berarti kita di sini sudah balik modal di tahun ke-5 dengan return on investment sebesar 46%. Jadi 55 juta dibahagi dengan 120 juta. Oke, demikian untuk cara melakukan penilaian kelayakan investasi dari sebuah model bisnis. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.